Halo Sobat Green, saya Gita Syahrani, ketemu lagi di Kata Data Green Talks kali ini. Podcast Green Talks ini bahas topik-topik terkait sustainability, terkait perubahan iklim, tapi gimana caranya ini juga relevan buat kehidupan kita semua sehari-hari. Nah, kalau lihat timeline sosial media masing-masing, pemberitaan di mana-mana, pasti banyak banget yang akan tertuju kembali energi kita itu ke apa yang sedang berlangsung dan masih berlangsung di Sumatera sana. Kayaknya bencana yang tidak diduga-duga sebesar itu mungkin, atau sebetulnya malah diduga-duga ya, sudah ada prediksi. Cuma kelihatannya ini sesuatu yang kalau buat saya mengingatkan kembali ke banyak bencana yang terjadi mungkin tahun-tahun sebelumnya, di mana sudah ada warning, tapi kemudian tidak terlalu dipedulikan warningnya, kemudian bencana besar terjadi dan kemudian semuanya panik di penanganan gitu ya. Kita hari ini akan ngobrol sama dua orang narasumber yang bakal melihat perspektif bencana Sumatera ini dari mungkin secara lebih dalam. Apa sih yang sekarang terjadi, tapi juga langkah ke depan yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi ini kayak gimana gitu ya. Bukan cuma dari bencana sebagai satu kejadian yang terisolir sendiri gitu, tapi juga dari kacamata model pembangunan dan model ekonominya Indonesia. Ini topik favoritku. Apakah kita masih ada harapan teman-teman? Mari kita ngobrol-ngobrol sama Kakak Iqbal Damanik selaku Climate and Energy Manager dari Greenpeace Indonesia dan juga Kakak Imanuddin Abdullah, Direktur Kolaborasi Internasional dari Indef. Langsung aja ngobrol-ngobrol bareng. Halo kakak-kakak berdua. Halo, jangan tegang ya, terkenal dulu. Iya. Iya, jadi tadi seperti aku jadi refleksi sendiri gitu kan waktu siap-siap mau dapat episode yang ngobrol langsung nih. Kebetulan dirimu ya kayak lagi viral banget gitu kan. Gitu. Jadi gimana caranya nyari pertanyaan yang belum pernah ditanyain di tempat lain gitu. Dan Indef juga mau meluncurkan buku 100 refleksi 100 ekonom ya terkait model pembangunan dan ekonomi Indonesia. Jadi ini lagi hangat-hangatnya nih. Tapi sebelum kita masuk ke berbagai konten, mungkin di tempat lain nih orang taunya Bang Iqbal adalah Greenpeace gitu ya, Kakak Iqbal adalah Greenpeace, Kakak Imat adalah Indef. Nah sekarang kita pengen lebih tahu tentang siapakah sosok di belakangnya. Jadi kalau boleh Kak Iqbal cerita dikit dong, kenapa sih kok bisa sampai di posisi yang dikerjakan sekarang dan kenapa jalurnya yang dipilih adalah ini? Jadi dulu kayak udah lama aja. 3 tahun yang lalu, Sekitar beberapa tahun lalu sebenarnya aku bukan campaigner, basicnya. Jadi basicnya itu researcher. Basicnya researcher governance malah. Oh, tata kelola. Terus kita ada riset di Samarinda waktu itu, sekitar tahun 2013-2014 lah. Waktu itu risetnya itu sebenarnya ekonomi gitu ya dan sebagainya. Tapi melihat fakta, ada satu kota yang dikelilingin atau dikepung sama lubang tambang, terus banjir. Dari riset itu tuh sebenarnya mendapatkan fakta bahwa ekonomi akan semakin sulit, banjir akan berulang. Muaranya waktu itu adalah kebijakan tata kelola pertambangan. Maka waktu itu ada beberapa peraturan daerah yang digodok sama teman-teman, terus diusulkan gitu ya. Tapi waktu itu akhirnya melihat kayak kadang tuh perlu keras juga kali ya dari sekedar riset gitu. Hasil risetnya perlu disuarakan dan kayaknya ada banyak riset yang tidak banyak menyuarakan ini gitu. Dan aku tuh ketemu sama beberapa orang atau sama keluarga lah ya di Samarinda. Terus kita main ke ladang tuh waktu itu, main ke ladang. Terus pas di ladang si bapak ngomong gitu. Jadi walaupun di sini banyak tambang, tapi pohon-pohon ini itu harus tetap ada, walaupun kita nggak memakan buahnya. Karena banyak binatang dan monyet-monyet di sekitar Samarinda ini yang masih membutuhkan ini. Waktu itu aku kayak, oke deh, kayaknya butuh melakukan sesuatu gitu. Dan lama di researcher, lalu kemudian ke Greenpeace. Tapi semenjak pulang dari Samarinda,
akhirnya berubah walaupun masih di riset tata kelola, tapi banyak ngomongin soal pertambangan waktu itu, soal tata kelola sumber daya alam. Baru tahu juga nih latar belakangnya, tapi momen yang tadi dirimu bilang ya, bahwa memang teman-teman yang terdampak langsung di sana, di Samarinda pun masih punya pemikiran yang jauh ke depan, bahwa walaupun mereka mungkin banyak tambang, tapi gimana caranya keanekaragaman hayati, binatang, dan alamnya juga akhirnya tetap dijagain karena itu saling membutuhkan gitu ya. Ada fun fact-nya loh. Gimana fun fact-nya? Boleh. Bapak yang tadi ngomong tuh akhirnya jadi mertua saya. Serius. Jadi selain menginspirasi untuk jalur tadi ya, apa kalau bahasanya Kak Iqbal, campaigner tuh cara untuk menyuarakan hasil riset, tapi dapat juga istri. Betul. Wow, menarik teman-teman. Boleh ya, sobat Kata Data. Siapa tahu profesi kamu yang sekarang, kalau masih bikin gelisah, mungkin harus cari profesi lain gitu ya, karena disitulah jodoh kamu berada. Betul. Mungkin itu ya pesannya. Kalau Kak Imad gimana nih? Apakah dari dulu memang sudah jadi salah satu passionnya gitu? Terutama ini sangat spesifik ya, kolaborasi internasional juga di Indef ya. Ya mungkin kalau saya agak berbeda dengan Kak Iqbal yang ada jalur pernikahan gitu ya. Okay. Saya mungkin sejak tahun 2011 menjadi peneliti di Indef gitu ya. Peneliti di Indef, memang saya suka dengan penelitian gitu ya, riset, terus suka dengan isu ekonomi. Lalu saya ngambil S2 ceritanya waktu itu, ngambil S2 di Swedia. Wow. Waktu itu saya ketika sampai di Swedia itu semua orang bicara tentang lingkungan. Saya tuh benar-benar ngerasa kayak ini kok orang bener-bener, saya bahkan pada posisi ngerasa bahwa ini orang Swedia ini udah sangat obses dengan isu lingkungan gitu. Itu ngobrolinnya kayak di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak kita ngerasa bahwa kayak mereka itu pertama sebagai orang Indonesia gitu ya, datang ke Swedia diajarin bahwa kalian harus memilah sampah sampai 5 jenis itu kita kayak kok sampai segitunya gitu ya. Sedangkan kita tuh ribet ya hidup ini gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau kita beli makanan terus makanannya harus dibuang dulu dari plastiknya, dicuci dulu, habis itu baru dimasukin. Susu juga harus dikeluarin dulu, dicuci dulu gitu. Saya ngerasa pada posisi itu saya ngerasa benar-benar agak negatif gitu ya di situ. Bukan justru positif, justru negatif, ngerasa kayak ini awal ya, ngerasa bahwa kok ribet banget sih gitu. Saya merasa bahwa isu lingkungan ini menjadi sangat obses di orang-orang tersebut gitu ya. Tapi itu pas saya baru pertama kali datang ya, mungkin 1-2 hari gitu. Tapi dalam perjalanan saya merasakan betul bahwa isu lingkungan ini atau isu sustainability ini nggak cuma dilihat dari lingkungan saja gitu ya. Tapi dari sisi ekonomi manfaatnya juga besar. Yang saya kaget itu adalah Swedia itu mengimpor sampah. Waktu itu saya sebagai orang yang baru datang dari Indonesia ngerasa bahwa di Indonesia ini masalah sampah ini kok, tapi Swedia minta masalah gitu dengan cara mengimpor sampah gitu ya. Karena kata mereka ternyata membangkitkan listriknya itu banyak dari sampah gitu. Jadi mereka impor sampah dari Denmark, dari Norway gitu ya. Di situ saya ngerasa bahwa ternyata isu lingkungan itu nggak cuma terkait dengan aspek lingkungan saja, ekonomi di situ ya mulai masuk tuh, karena kan saya background-nya ekonomi. Ya. Nah, abis itu saya pulang ke Indonesia, di situ saya merasa akhirnya ngelihat, di situ mungkin saya ngerasa waktu itu Jakarta udah mulai ada polusi gitu ya, ngerasa bahwa kita hidup di langit yang sama antara orang Indonesia sama orang Swedia. Tapi kenapa kita menikmati lingkungan atau udara yang berbeda gitu dibandingkan orang Swedia? Kenapa kita akhirnya di situ akhirnya mulai filosofis mulai masuk gitu ya, bahwa ini isu lingkungan ini nggak cuma isu yang kalau saya mungkin karena backgroundnya dari ekonomi ngerasa dari ekonomi dulu gitu ya, tapi akhirnya juga menjalar ke isu lingkungan di situ. Dan di situ juga akhirnya karena memang saya lahir dari Aceh gitu ya, saya lahir di Banda Aceh, dan Aceh ini tadi ada datanya juga yang menunjukkan bahwa salah satu daerah yang paling terkena dampak negatif gitu ya dari bencana alam, dan betapa kita nggak siap dengan isu itu gitu ya. Di situ saya ngerasa bahwa ke depan isu lingkungan, isu adaptasi bencana dan sebagainya ini menjadi sangat krusial gitu. Makanya kami waktu itu di Indef mulai ngedorong bahwa Indef ini jangan fokus di ekonomi yang hardcore lah gitu, yang makro, fiskal dan sebagainya gitu ya, tapi perlu mengaitkan antara lingkungan juga dengan ekonomi juga, karena ke depan kalau kita mau, lagi-lagi perspektifnya Lucky ini ya ekonomi ya, kalau kita mau tumbuh berkelanjutan jangka panjang, maka
kita harus hidup berdampingan antara lingkungan dengan ekonomi gitu. Makanya akhirnya kami di Indef mulai fokus di situ, termasuk saya sebagai direktur kolaborasi internasional merasa bahwa ke depan ya kolaborasi ke depan itu krusial untuk menjawab dua isu ini ya, karena isu lingkungan sama ekonomi, apalagi kalau isu lingkungan ini kan nggak cuma bisa oleh satu negara gitu ya, berbagai negara harus terlibat gitu. Mungkin itu sedikit cerita. Tapi menarik juga tadi refleksinya jadinya hidupnya di langit yang sama ya, betul, tapi kualitas udara sangat berbeda gitu, dan banyak masalah yang mungkin diselesaikan dengan solusi yang tadinya rasanya kok ribet buat individu gitu, tapi di sisi lain karena itu sebagai sistem ternyata menguntungkan dan jadi pilihan ekonomi juga ternyata. Ini nanti menarik nih buat dikupas lebih lanjut, tapi sekarang rasanya saya jadi udah lebih kenal nih sama Kak Iqbal dan Kak Imad, dan mungkin percaya juga sih Sobat Green, teman-teman yang nonton gitu ya, mungkin balik lagi nih, kenapa ada di sini dan kenapa nonton episode ini, mudah-mudahan jadi cara juga untuk ngingetin kita semua tuh pasti ada motivasi pribadi nih masing-masing dan kegelisahan pribadi yang akhirnya bisa jadi trickle down efeknya, manfaatnya banyak buat yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat dan data BNPB gitu, di 2025 ini BNPB sebenarnya memang menerbitkan setiap tahun rutin. Kenapa? Karena saya selalu ngutip. Jadi tahunya karena itu gitu. Di 2025 sebetulnya udah keluar lagi gitu ya, sampai dengan di bulan Oktober ini sebelum kejadian jangka panjang, dampak jangka panjang yang akan dihitung untuk Sumatera. Jadi 95% itu memang hidrometeorologi gitu kan, bencana yang terjadi, dan itu hampir lebih dari 2.500 kejadian antara 1 Januari sampai dengan 1 Oktober. Ini sebetulnya kan data yang dikeluarin setiap tahun balik lagi, jadi kita udah bisa lihat trennya gitu. Tapi somehow apa yang kemarin sebetulnya sudah dapat warning juga nih, BMKG udah issue sebetulnya warning kalau nggak salah 8 hari ya sebelum kejadian Sumatera kemarin, tapi responnya jauh berbeda dengan kebencanaan dengan skala yang mungkin mirip atau malah ini lebih parah. Nah, kira-kira kalau dari refleksinya Kak Iqbal sendiri, baru kembali ya dari Sumatera Utara ya kemarin ya, kalau kita yang lihat dari jauh gitu, diceritain oh ini siklon dan lain-lain itu kayaknya kurang jejak gitu ke bumi ya. Boleh diceritain sedikit nggak kemarin waktu kesana, dan ini udah menghitung mungkin lebih dari 14 hari, udah lebih dari 2 minggu ya. Kondisinya seperti apa sih sekarang? Kondisi masyarakat di sana atau kondisi bencana itu pada posisi yang bagaimana waktu kita datang itu udah hari ke-14 ya. Tapi situasi yang terjadi waktu saya tanyakan ya bagaimana tanggal 25 itu terjadi ya. Situasinya seperti itu. Bedanya adalah hujan sama air sama kayu-kayu yang udah mulai bergeser gitu ya. Tapi bahkan mereka masih dalam posisi, banyak yang saya tanya nggak tahu apa-apa atau belum tahu mau apa dan belum punya rencana apa-apa. Jadi ada beberapa, jadi dari wilayah itu ada kota gitu ya. Kalau di sana namanya pekan atau pasar gitu ya. Jadi ada warung yang buka, itu kayaknya satu-satunya warung yang masih buka. Terus saya makan di warung itu sekitar 2 jam lah ke Garoga. Sempat ngobrol sama yang buka warung. Nah, sempat kedengeran bahwa ternyata rumah si ibu ini itu juga hancur di Huta Gadang namanya, satu kampung sebelum Garoga. Terus terlibat percakapan gitu, terus saya tanya, dalam situasi itu kenapa ibu masih jualan gitu ya? Pertanyaan ini saya juga akhirnya ini nggak penting sebenarnya pertanyaan ini ya, dan kurang sensitif. Terus beliau bilang, mau apa lagi? Udah begitu, mau apa lagi gitu. Lalu kemudian saya tanya, ibu ada rencana? Nggak ada. Terus saya tanya, di mana tinggal dan keluarga? Ya mereka tinggal di warung akhirnya, karena mereka punya warung tapi rumahnya di Huta Godang. Tapi dari sini sebenarnya kita harus pemerintah saya rasa juga bersyukur punya warga yang punya resilience-nya sangat kuat dan mereka bisa bangkit dengan cepat gitu ya, dan punya mental baja yang mereka masih tetap berusaha untuk tetap hidup. Bahkan saya juga ketemu dengan beberapa orang, ini juga mental kita kali ya, jiwa mengemis dan meminta itu tuh
sangat jarang ya di kita ya, walaupun ya kita lihat ada banyak. Tapi beliau bilang kalau bisa saya dibelikan kompor aja tuh. Ada ibu-ibu yang ngomong itu. Kenapa? Supaya saya bisa masak sendiri. Rasanya nggak enak minta terus ke dapur umum gitu ya. Jadi situasinya memang seperti itu di sana ya yang terlihat. Tapi lebih dari situasi ini, karena kita juga bahas hidrometeorologi, sebenarnya ada harapan untuk kita tuh lebih percaya sebenarnya pada ilmu pengetahuan. Kan ini udah diingatkan 6 hari sebelumnya kepada pemerintah dan sebagainya. Artinya ada langkah-langkah mitigasi yang harusnya bisa dilakukan agar tidak sebesar ini dampaknya sama masyarakat. Jadi percaya pada ilmu pengetahuan bahwa sains sudah membuktikan. Kayak yang BNPB tadi kan sekitar 2.500 bencana ya. Annual report IPCC sebenarnya udah mengingatkan kan, panel para ahli di UNFCCC itu mengingatkan di 2023 ya, 2022 ya, 2022. Saya ingat banget tuh pas keluar. Pas keluar itu kita heboh gitu. Ada satu fakta di dalam riset itu yang sampai bilang bahwa kalau kita konstan panas suhu bumi itu di 1,5 sampai 2 konstan di situ, maka bencana yang terjadi saat ini, hari-hari ini akan 8 kali lipatnya lebih besar. Artinya kalau tadi BNPB mencatat tahun 2025 sampai Oktober ada sekitar 2.500 bencana, maka kalau kita steady bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan bencana puluhan ribu, sekitar 20.000 bencana hidrometeorologi yang setiap tahun bisa mampir ke Indonesia. Apa fiskal kita kuat untuk itu? Apa ekonomi bisa tumbuh di daerah yang penuh dengan bencana? Jadi lagi-lagi kepercayaan pada sains, bahwa sains bisa membawa kita pada keberlanjutan dan sustainability, itu kayaknya memang masih perlu untuk kita kampanyekan, baik untuk kita maupun ke pengambil kebijakannya. Tadi karena disebut juga soal IPCC report ya, sebetulnya kan memang ada point of no return nih gitu. Betul. Jadi maksudnya pada saat kita udah lewat dengan threshold tertentu, maka ada hal-hal yang kita sendiri tidak bisa lagi cegah karena memang ya buminya berfungsi seperti itu gitu. Betul. Nah ini kan banyak narasi yang berkembang, wah ini salah hujannya gitu kan, salah cuacanya nih, kenapa cuacanya jadi ekstrim gitu. Seakan-akan itu sesuatu yang memang terpisah dengan apa keputusan-keputusan yang diambil di jangka pendek atau jangka menengah gitu ya. Tapi memang ada yang sudah keterlanjuran nih. Sekarang akhirnya dari sisi Mas Iqbal sendiri, Kak Iqbal sendiri, antara pencegahan gitu ya dengan adaptasi, bagaimana kita hidup mempersiapkan karena memang toh bencananya sudah akan lebih banyak gitu, dan juga penanganan ini kalau dilihat dari proporsi yang sekarang ada dan menurut Kak Iqbal idealnya seperti apa, ada pendapat nggak? Iya, tapi kita akhirnya ada pada kegamangan kan Indonesia ini. Kita tuh negara memungkinkan untuk mendapatkan loss and damage fund kan, karena kita menjadi korban, apalagi negara-negara kepulauan, kita pesisir kita panjang gitu ya, artinya damage dari krisis iklim ini kita merasakan, tapi kita juga adalah salah satu dari 10 negara dengan emitter paling tinggi di dunia gitu. Jadi harusnya Indonesia atau pengambil kebijakan punya cara pikir bahwa kita ini adalah negara yang terdampak pertama kali terhadap krisis iklim karena kita negara kepulauan, sehingga kita harus beradaptasi dengan itu. Nah, dengan kita beradaptasi kan tidak cukup nih. Kayak tadi berapa fiskal yang kita punya, kemampuan kita dalam bencana, bagaimana ekonomi tumbuh di bencana, sehingga harusnya mitigasi. Nah, pada saat mitigasi Indonesia punya peluang dan punya kekuatan untuk bisa melakukan mitigasi. Kan kalau kita lihat di second NDC kita, kita kan batu tumpu dari mitigasi kita kan cuma 2. Pertama adalah deforestasi, menghentikan deforestasi, dan ada kebakaran hutan di situ dan turunannya. Lalu kemudian transisi energi. Jadi sebenarnya kalau pemerintah mau saja pengambil kebijakan ini patuh pada apa yang sudah dia tulis di second NDC gitu ya, semoga langkah-langkah mitigasi ini akan terjadi. Apa bentuknya? Pertama ya tentu kita bertransisi dari energi kotor ke energi bersih agar emisi kita tidak lebih tinggi. Lalu kemudian kita melakukan deklarasi halt deforestation. Indonesia pernah loh waktu COP Glasgow 26 berarti ya. Indonesia itu sempat sign tanda tangan. Tapi cuma 1 hari. Habis itu direvisi gitu ya. Padahal kayak kalau seandainya kita deklarasi bahwa kita akan menghentikan deforestasi, paling nggak hutan alam aja lah gitu ya.
maka kejadian-kejadian bencana yang seperti yang terjadi di Batang Toru, di Aceh, itu sangat mungkin sebenarnya untuk kita tekan. Kita sebenarnya punya moratorium hutan primer kan? Betul. Kita punya moratorium. Bahkan kita punya. Saya juga kan moratorium sawit udah selesai. Nah itu pertanyaanku, kenapa nggak diperpanjang? Kenapa nggak diperpanjang? Ya kan? Padahal itu kebijakan yang bagus kan? Betul. Dan ada dampaknya. Paling nggak kita produktivitas naik loh waktu itu, gitu kan? Moratorium hutan primer juga ada. Betul, ada. Sampai kita bikin ini, kalau di komunitas kita di Hutan Itu Indonesia, kita bikin ini jadi Hari Hutan Indonesia harinya moratorium. Itu gimana tuh? Ini yang membuat kita heran juga sebenarnya. Kita tuh punya kebijakan-kebijakan bagus. Pertama moratorium kelapa sawit, tapi tidak dilanjutkan. Harusnya Pak Prabowo kalau melanjutkan kebijakan Pak Jokowi dilanjutkan ya. Lalu kemudian kita punya moratorium sawit. Tapi moratorium hutan primer. Nah, tapi yang terjadi adalah baru-baru ini sebenarnya kementerian juga baru mengumumkan bahwa akan melepas kawasan hutan di wilayah Merauke hampir 500 ribu hektar gitu. Jadi moratoriumnya seperti apa sebenarnya? Lalu kemudian moratorium ini adalah moratorium izin kan ya, bukan moratorium deforestasi. Tapi sebenarnya dua peraturan ini atau dua instrumen ini adalah instrumen yang sangat kuat sebenarnya bahwa Indonesia punya komitmen kok menghentikan deforestasi. Lalu kemudian instrumen ini tuh sebenarnya sudah petanda. Paling tidak itu ya, kalaupun negara atau pemerintah atau pengambil kebijakan belum melakukan sesuatu, sebenarnya adanya instrumen ini adalah penanda bahwa pemerintah mengakui bahwa kita harus bisa melakukan moratorium deforestasi sebenarnya. Lalu kemudian moratorium sawit gitu ya. Sawit kita kan 16 jutaan hektar ya. Itu lahan yang sangat besar, 16 juta hektar itu tuh hampir sepulau Sumatera ya. Hampir sepulau Sumatera. Sebenarnya permintaan kita, apa kita butuh lebih banyak lagi? Apa yang sudah ada tidak cukup gitu ya? Apa bumi ini mau kita lukain lagi gitu. Jadi sebenarnya permintaan-permintaan kita tidak dalam pandangan sekeras itu gitu ya, tapi patuh pada situasi dan pada komitmen yang sudah dibuat sendiri, dan yang paling akhir itu sebenarnya tahu kapan merasa cukup. Menarik nih. Nah, tips dari Kak Imad nih, bagaimana kita mendefinisikan cukup sebetulnya sebagai Indonesia dalam artian tadi gitu ya, kalau ditanya sektor yang menyumbang GDP terbesar sekarang versus sektor yang menimbulkan kerugian terbesar, itu udah match belum? Dan apakah kita udah mengambil langkah yang sebetulnya tepat kalau dari kacamata ekonomi makro ya? Iya, kalau saya melihatnya gini Kak Gita ya, jadi memang pertama mungkin ya ada istilah kira-kira, mungkin saya kembali lagi ke waktu pengalaman waktu saya di Swedia dulu ya. Kan dulu di sana tuh cuacanya nggak menentu ya. Dibilang yang salah tuh sebenarnya bukan cuaca, tapi kita pakai bajunya benar apa enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau di makroekonomi juga kita ada untuk mengidentifikasi masalah itu apakah ini guncangannya apakah exogenous apa endogenous. Exogenous itu berarti kan dari luar gitu ya. Endogenous dari dalam. Dan ini pun kita bisa gunakan untuk menganalisis terkait dengan bencana ya yang sekarang terjadi. Dan yang kedua juga mungkin kita untuk bisa menilai kira-kira model ekonomi selama ini sudah sesuai apa tidak gitu ya. Dan ini juga penting untuk nanti kita berefleksi dari belakang untuk memperbaiki ke depan gitu ya. Misalnya katakan gini, exogenous sama endogenous contohnya misalnya COVID ya. COVID itu kan semua menghadapi ya. Virusnya sama gitu ya. Tapi ada negara yang menangani dengan baik, ada negara yang tidak bisa menangani baik gitu ya. Dan dampak ekonominya adalah negara-negara yang bisa menangani dengan baik, dampak ekonominya lebih minim gitu ya. Dibandingkan negara-negara yang tidak bisa menangani dengan baik. Sama dengan bencana sebenarnya. Satu sisi memang nanti, tapi memang mungkin lebih kompleks ya, karena yang terjadi dengan lingkungan dan sebagainya, perubahan iklim kan juga ada faktor manusianya juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari satu level saja, kita bisa lihat bahwa dengan model ekonomi kita sekarang yang modelnya adalah ekspansi spasial, yang sangat bergantung kepada sumber daya alam. Ekspansi spasial tuh maksudnya kita kalau punya banyak area ini dibuka gitu ya. Jadi ketika melihat lahan kosong, lahan yang nggak dipakai itu, ini tidak produktif, nih, ini idle, ini tidak memberikan dampak ekonomi yang baik. Itu kan pemikiran yang ekspansi spasial ya. Yang ini yang membuat akhirnya kita terus melihat bahwa tadi kalau bahasanya cukup apa tidak cukup ya. Karena perspektif kita adalah ekspansi spasial.
Jadi ketika ada lahan yang masih belum berproduksi secara ekonomi, ini terus, wah ini belum cukup nih buat ekonomi kita, terus kita dorong gitu. Nah ini kembali lagi kepada ruh dari ekonomi kita, karena ekonomi kita ruhnya adalah ekonomi yang masih sangat ekstraktif gitu ya. Karena ekonominya sangat ekstraktif, maka definisi cukupnya itu dan tidak cukupnya itu adalah melakukan ekspansi sebesar-besarnya gitu. Beda kalau misalnya kita model ekonominya model ekonomi yang lebih berkelanjutan gitu ya. Cukup atau tidak cukupnya itu didefinisikan apakah ini sudah sustainable apa tidak gitu ya. Yang kedua adalah misalnya katakanlah apakah yang kita gunakan adalah natural capital atau human capital dan teknologi dan sebagainya gitu. Ini adalah hal-hal yang menurut saya belum terrefleksikan dalam model ekonomi kita, sehingga akhirnya tadi ya, menurut saya memang cukup atau tidak cukup kan definisinya agak susah gitu. Susah ya, dan ketika kita model ekonominya ekstraktif, maka cukup atau tidak cukup itu berada pada ruang abu-abu yang sangat rawan untuk terus melakukan ekspansi gitu ya. Beda kalau misalnya model ekonomi kita berbasis teknologi, berbasis nilai tambah gitu ya. Jadi kita akan terus lebih baik dalam penanganannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tadi ya, endogenis sama exogenis, terus kira-kira dampaknya seperti apa sih gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang kita tidak melakukan internalisasi dampak negatif gitu ya. Nah ini yang membuat kadang-kadang, ini kadang-kadang saya ngerasa bahwa bagi negara, bagi Indonesia itu kita double lose gitu ya. Satu adalah ketika lagi untung, ini kayak perusahaan-perusahaan gitu ya, untung kan di keep sendiri gitu ya. Jadi nggak trickle down. Tapi kalau lagi rugi, itu semuanya mengalami losses gitu ya. Jadi akhirnya kan ini jadi double gitu ya. Ini yang kenapa ini terjadi adalah karena tadi model ekstraksi dan eksternalitas negatif itu tidak terinternalisasi dengan baik gitu ya. Makanya menurut saya banyak instrumen-instrumen kebijakan sebenarnya penting ya. Misalnya katakanlah pajak karbon gitu ya. Itu kan sebenarnya penting juga untuk kalau tadi Kak Iqbal bilang bahwa deforestasi dengan transisi energi sebagai backbone gitu ya, sebagai landasannya, itu sebenarnya bisa semakin kuat kalau misalnya katakanlah ada pajak karbon misalnya gitu. Jadi memang akhirnya perusahaan swasta atau pelaku ekonomi punya disinsentif untuk melakukan ekspansi gitu. Jadi memang satu model ekonomi, yang kedua adalah apakah instrumen kebijakan yang saat ini ada itu sudah cukup untuk membuat masyarakat pelaku usaha itu kontrol diri gitu ya. Karena ini kan lagi-lagi terkait dengan kelembagaan ya. Jadi kalau kelembagaan itu kan aturan main ya. Apakah aturan main di Indonesia itu, kalau almarhum Pak Faisal Basri, kita senior ekonom di INDEF, dulu menyampaikan bahwa Indonesia ini kelembagaannya kelembagaan ekstraktif gitu ya, bukan kelembagaan yang inklusif gitu ya. Kelembagaan itu aturan main. Jadi aturan main yang ada itu mendorong orang untuk melakukan ekstraktif, bukan mendorong orang untuk lebih inklusif, lebih sustainable dan sebagainya. Jadi memang itu secara gambaran besar ya, secara makro, kenapa akhirnya model ekonomi dan pola ekonomi kita saat ini akhirnya mendorong orang untuk semakin ekstraktif. Dan tadi ujungnya adalah kita menjadi orang yang tadi nggak siap gitu ya. Tadi kalau saya menganalogikan dari di Swedia gitu, pakai baju yang salah gitu ya. Ya kita akhirnya menjadi orang yang keluar dalam keadaan badai tanpa baju gitu, tanpa jaket, tanpa persiapan dengan yang baik gitu. Kenapa? Karena baju itu sebenarnya udah dicopotin semua gitu, dan kita nggak punya mindset untuk bahwa kita harus memakai pakaian baju yang benar gitu, seperti itu. Tadi karena udah disebut dua kata gitu kan, pola ekonominya sendiri memang ekstraktif, tapi juga kelembagaan yang akhirnya menjadi sistem di mana ekonomi itu berputar juga punya nafas yang ekstraktif juga. Kalau kita lihat beberapa analisa yang udah muncul tentang apa yang terjadi di Sumatera sekarang, Prof. Hatma, peneliti dari UGM, udah sempat bilang bahwa ini tuh bukan peristiwa yang berdiri sendiri, dan ini sebetulnya memperlihatkan pola yang terus meningkat sebetulnya di 2 dekade terakhir. Apalagi sebetulnya yang memperparah itu memang kerusakan di hulu, terutama di daerah aliran sungai. Saya jadi ingat gitu ya, banyak banget kewajiban sebetulnya yang daerah-daerah itu harus penuhi, termasuk strategi pencegahan bencana gitu. Dokumennya tuh ada, jadi semua instrumen hukum, instrumen perencanaan itu kita sebenarnya udah lengkap. Kajian lingkungan hidup strategis itu harus jadi dasarnya perencanaan nasional maupun daerah sekarang. Tapi kok siklusnya
seperti ini ya, gitu kan. Padahal kita secara kelembagaan kok kayaknya udah lengkap instrumen hukumnya setidaknya. Apakah ini balik lagi ke pola tadi pengambilan keputusan yang tidak ambang batas putusnya selalu abu-abu. Jadi mungkin balik ke situ lagi nih, mungkin ke Kak Imat lagi nih, karena tadi terakhir kita ngobrolin tentang jangan-jangan apakah kita stuck di pola di mana memang susah nih keluar dari konteks ekstraktif, baik secara pola ekonomi maupun secara kelembagaan. Kalau dari risetnya kakak-kakak di Celios gitu kemarin, dari bencana ini ruginya udah hampir lebih dari 50 triliun kan dari bencana Sumatera ini aja. Kalau memang kita tidak menghitung eksternalitas negatif gitu dari bencana masuk ke perhitungan neracanya negara, mungkin titik cukupnya akan susah ya buat ketemu ya. Betul, iya makanya sebenarnya kita juga menggunakan indikator misalnya pertumbuhan ekonomi kan basis datarnya kan adalah PDB gitu ya. PDB, ya. Yang mana PDB-nya itu tidak menginclude resource depletion gitu ya. Sehingga akhirnya ketika kita misalnya katakanlah kita ingin tumbuh lebih cepat lagi dengan model ekstraksi yang sekarang, akhirnya data itu tidak sinkron gitu ya. Jadi bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka sumber daya yang digunakan itu akan semakin besar lagi gitu. Makanya sebenarnya kita satu sisi juga mendorong ke depan mungkin perlu ada pertumbuhan ekonomi hijau ya. Jadi bukan hanya PDB-nya saja, tapi kita perlu PDB hijau. Nah, PDB hijau itu sebenarnya sudah menginclude sumber daya alam yang digunakan gitu ya. Bentar Mas, ini biar biar kebayang ya, kebayang ya. Jadi kalau bayangkan kita kan pasti semuanya ngitung keuangan individu lah ya, betul, betul. Maksudnya bikin neraca masing-masing gitu. Berarti kalau dari yang tadi dijelaskan sama Kak Imat, Indonesia ini nggak ngitung misalnya kalau kita masukin gaji berapa, terus pengeluaran berapa, ini dia tidak menghitung pada saat pengeluarannya atau gaji di mana dia dapat itu, dia mendapatkan gaji itu sebetulnya ngebakar rumahnya gitu. Betul. Jadi kayak kehilangan dari rumah itu nggak dihitung. Nggak dihitung, betul. Jadi kesannya untung-untung aja. Sebenarnya kesannya untung, padahal kita sudah menggunakan sumber daya alam yang nggak bisa balik lagi misalnya kayak gitu. Jadi rumahnya nggak dihitung sebagai aset kalau di analogi financial pribadi gitu ya. Kalau di negara berarti semua sumber daya alam kita, hutan, gambut, dan lain-lain itu nggak masuk dalam situ. Wah gitu ya. Jadinya akhirnya jadi aset. Jadi ini nggak dilihat sebagai aset ya? Nggak dikasih lihat sebagai aset, cuma ngeliat bahwa, dan ini kan karena kita hanya berbasis kepada itu, jadi kita lagi-lagi pola pikir kita terpakunya sama itu aja gitu ya. Makanya kalau misalnya kita punya PDB hijau misalnya yang sudah menginclude itu, kita kan semakin lihat ya, oh ternyata PDB pertumbuhan kita harusnya nggak setinggi itu gitu, karena ada sumber daya alam yang terkorbankan. Nah itu yang menurut saya itu penting, sehingga dari kita semua, baik dari think tank, LSM, masyarakat, pemerintah tuh aware bahwa ketika kita punya pertumbuhan ekonomi tinggi itu ada yang terkorbankan loh gitu, dan itu yang menurut saya menjadi satu rujukan ya, menurut saya menjadi rujukan sebagai data yang memang penting dalam membuat kebijakan. Tapi lagi-lagi tadi saya pikir tadi Kak Iqbal juga penting ya menjelaskan bahwa tadi apakah kita sudah melakukan kebijakan berbasis sains apa tidak gitu ya. Oke, misalnya kita punya datanya ya, tapi kalau misalnya tidak berbasis sains kan akhirnya juga tidak tidak bisa berjalan juga gitu ya. Disitulah saya melihat sebenarnya lagi-lagi kegagalan pasar gitu ya. Kegagalan pasar yang menginternalisasi dampak negatifnya tidak secara optimal gitu. Jadi, oke, misalnya katakanlah ya, ada perusahaan yang terus melakukan eksploitasi gitu ya. Tapi karena mereka ngerasa bahwa dengan mereka terus melakukan eksploitasi tidak ada dampak negatif buat perusahaannya gitu. Itu kan artinya tidak terinternalisasi di kalau tadi keuangan perusahaan gitu, tidak terinternalisasi bahwa nanti ada dampak negatifnya yang akan masuk loh gitu. Justru dampak negatifnya itu disebar ke semua masyarakat. Nah, ketika semua tersebar, di dampak negatifnya itu tersebar, akhirnya kan upaya orang untuk terlibat dalam upaya penanganan lingkungan itu kan juga lebih kecil gitu ya, karena saya mungkin ngerasa bahwa saya ngerasa polusi di Indonesia ini gak bagus gitu ya. Tapi saya mau ngapain nih? Saya ngerasa kayak saya nggak pakai
kendaraan pribadi misalnya, atau mau jalan kaki aja gitu. Tapi kayaknya sebagai satu manusia nggak bakal mempengaruhi jutaan orang yang di saat yang bersamaan ikut melakukan emisi gitu ya. Makanya menurut saya di situ perlunya adalah negara hadir gitu ya. Negara hadir untuk mengubah perilaku melalui kelembagaan yang lebih inklusif gitu. Nah, tadi kalau saya menyebutkan instrumennya adalah pajak karbon gitu ya. Kenapa? Karena contoh ya. Jadi kita nggak bicara mengenai perdagangan dulu. Misalnya kita bicara minimal pajak karbon aja. Sehingga ketika perusahaan itu melakukan produksi yang mengeluarkan emisi yang lumayan signifikan, mereka harus membayar pajaknya. Jadi akhirnya mereka wah daripada saya bayar pajak, mendingan saya ubahlah model produksinya. Tadi satu bisa dengan efisiensi atau teknologinya lebih baik gitu, sehingga tidak lebih mengeluarkan emisi lebih banyak gitu. Artinya kan ini adalah eksternalitas negatif yang terinternalisasi di perusahaan yang harapannya bisa mengubah cara berpikirnya perusahaan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya ngerasa bahwa kita tuh dalam posisi yang rugi sebenarnya. Kita selama ini Indonesia. Pertumbuhan kita 5%. Selama bertahun-tahun, saya nggak bicara tentang growth, green growth dan sebagainya ya. Kita 5%. Padahal di luar sana itu banyak banget mesin pertumbuhan yang berbasis sustainability, berbasis industri hijau, yang jauh lebih cuan gitu ya. Dibandingkan ya udah dengan ekstraktif dan sebagainya gitu. Misalnya Sobat Green bisa bayangkan gitu ya. Sawit itu tadi kalau misalnya di luasnya sekitar berapa? 16 juta hektar. Itu satu luas dengan satu pulau gitu ya. Nilai tambahnya atau kontribusi terhadap PDB berapa sih? Misalnya kan nggak nyampe 10% gitu ya. Sedangkan sektor industri, misalnya kita bicara ngomongin industri gitu ya, itu kontribusinya sekarang 18%, 19%. Dengan lokasi yang cuma setitik-setitik itu ya. Artinya apa? Artinya sumber daya yang digunakan, kalau kita bicara spasial ya, lokasi lahan yang digunakan oleh industri itu jauh lebih sedikit untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar. Nah, ini yang kita ngerasa bahwa sebenarnya di luar sana tuh banyak potensi-potensi lain yang kayaknya kok pemerintah dan pelaku usaha di sini tidak melihat gitu. Mungkin tadi karena beberapa kali juga disinggung nih Kak Iqbal, pada akhirnya sistem itu membuat kita akhirnya mengambil keputusan yang sama berulang. Karena kesannya nggak ada jalan keluar nih dari sistem gitu ya. Jadi inget tadi cerita dirimu soal kota yang dikepung sama lubang tambang gitu. Dan mungkin analoginya tadi kalau dibandingkan antara sektor ekstraktif di PDB kita gitu dengan sektor non ekstraktif, sebetulnya itu nyambung juga sih, karena tambangnya mungkin dianggap sektor ekstraktif, tapi begitu masuk manufacturing dia jadi non ekstraktif gitu. Nah, mungkin kalau dari kacamata balik ke konteks bencana ini juga kan itu dibenturkan ya. Oh, salah nih pilih sektornya. Harusnya di Sumatera itu jangan semuanya jadi monokultur, jangan semuanya ditebang jadi logging, jangan semuanya masuk dikasih izin tambang gitu. Kalau dari kacamatanya dirimu supaya daerah aliran sungainya memang terjaga hulunya gitu kan. Dan ini mungkin setelah bencana kita harus memilih juga gitu. Akhirnya Sumatera nih diapain gitu kan. Itu gimana pengambilan keputusan yang menurutmu bisa menyeimbangkan nih? Kalau kita mulai dari target pertumbuhan ekonomi 8% ya, yang diinginin sama Pak Prabowo. Kalau seandainya ekonomi kita masih ekstraktif kayak gini, terlalu banyak yang dikorbankan sebenarnya. Dan untuk si 8% ini untuk si 8% ini. Dan yang dikorbankan ini sebenarnya publik kita. Kenapa? Karena fiskal kita akhirnya menanggulangi eksternalitas perusahaan tadi gitu ya. Dan sebenarnya lagi-lagi mungkin paling enak kita ngomongnya jalan tengah kali ya. Contoh misalnya di wilayah Batang Toru ini, kita berdiri aja di jembatan Batang Toru. Jadi kita kalau daripada Singdimpuan itu mau masuk Garoga, mau masuk Batang Toru itu ada jembatan. Kita berdiri di situ aja, menghadap ke arah utara, itu kita udah melihat perbukitan gitu ya. Yang perbukitan itu udah terkelupas untuk pertambangan. Dengan kasat mata, tidak perlu drone dan tidak perlu apa-apa. Dan dengan kasat mata, dengan sadar kita bisa tahu kalau hujan sangat deras, limpahannya pasti ke dalam das itu pasti akan turun gitu ya. Nah, das-das yang turun, limpahan yang turun ini kan nggak bisa sepenuhnya ditangani eksternalitas tadi. Siapa yang kemudian merasakan? Adalah orang-orang yang tinggal di sepanjang dataran sungai itu, gitu kan? Yang kemudian menjadi longsor dan sebagainya. Dan nggak cuman korban ini kan,
kita selalu pada angka manusia gitu ya. Dan tidak mencoba untuk menstatistikkan. Tapi banyak sawah-sawah, ladang-ladang masyarakat yang hancur dan mereka bertahan pada ladang-ladang dan pertanian kan gitu. Dan tentu kalau ditanya sama pertambangan di atas, dia bisa bertahan kan. Mereka punya kemampuan ekonomi yang tinggi. Sebenarnya pertanyaannya, kenapa harus menambang di situ? Kan itu udah tahu tuh lereng das, perbukitan jauh. Secara biofisik agak kurang bijak ya. Nggak bijak gitu. Bahkan secara kearifan lokal ya. Jadi orang Sumatera atau wilayah beberapa Sumatera, satwa kunci itu kan jadi penanda ya, bahwa kalau apalagi di Kalimantan, kalau seandainya ada orang hutan, itu hampir bisa dipastikan lokasi itu adalah lokasi subur dan dia adalah wilayah esensial. Gitu. Sehingga kalau boleh atau bukan kalau boleh, jangan diganggu gitu, karena ada yang tinggal di situ dan kalau diganggu maka bencana. Tapi kan kearifan lokalnya, cara logikanya adalah kalau orang hutannya merasa terganggu kan. Tapi kan itu sebenarnya adalah satu ekosistem dan kita tinggal pada ekosistem yang sama. Sama kayak dan perusahaan-perusahaan ini kan sebenarnya udah ratusan hektar kan mereka punya. Kenapa harus mengambil semuanya dari ratusan hektar ini? Sama kayak salah satu perusahaan hutan tanaman industri yang ada di wilayah ini. Jadi di sungai ini, Sungai Batang Toru, di beberapa das ini, hulunya itu ada di Aik Raja di wilayah Tarutung. Hasil investigasi kawan-kawan, HTI ini bahkan itu sampai ke pinggir sungainya. Bibir sungai ini sungainya. ada HTI juga. Ada HTI, ada ekaliptus yang ditanam. Tapi itu memang maksudnya secara izin, cuma mastiin ya, secara izin mereka memang punya hak HGU sampai situ. Punya izin konsesi. Konsesi sampai punya izin situ. Konsesi dan kan konsesi itu membentang. Konsesinya berarti terbit sampai bibir sungai. Bahkan sungai itu bagian dari konsesi kan. Konsesi mereka. Kalau ditanya legal tidak? Legal. Boleh tidak? Boleh. Tapi pertanyaannya, kenapa harus sampai bibir sungai gitu? Kan mereka pasti memahami bahwa suatu saat hutan tanaman industri ini dipanen. Ya kan? Suatu saat, hampir ada yang 3 tahun sekali. Kalau di wilayah sana bahkan lebih cepat, 2 sampai 3 tahun. Pada saat panen, mereka kan melakukan deforestasi terencana kan. Dan itu legal gitu. Menarik nih, karena kan kemarin waktu banyak footage gelondongan ya keluar, terus kan di foto ada beberapa foto yang menunjukkan ini tuh kayu legal kan, maksudnya ada sertifikasi. Betul. Nah, sepengetahuan saya gitu kan, pada saat dia disertifikasi baik itu dari legalitas maupun apalagi kalau sertifikasi sustainability, itu nggak boleh tuh nanam di bibir pohon, di bibir sungai. Betul. Nah, itu berarti apa dong? Jadi maksudnya kita bisa mengandalkan instrumen apa dong supaya pada akhirnya kita tahu ini tuh bagian dari sesuatu yang memang sudah sesuai dengan rencana dan memang dia aman nih secara daya tampung, daya dukung juga gitu. Betul. Maka pertanyaan kita, mengapa hal itu bisa terjadi gitu kan? Sebenarnya instrumen kita tuh udah ada banyak instrumen yang sangat kuat ya. Undang-undang pertama Undang-Undang 18 2013 soal P3H yang perlindungan pengawasan hutan. Lalu kemudian Undang-Undang Kehutanan sendiri, Undang-Undang 41. Di dua undang-undang ini itu bahkan kalau seandainya ada pejabat pemerintahan gitu ya, atau aparatur pemerintahan atau aparatur penegak hukum melakukan pembiaran, itu sebenarnya ada tindak pidananya. Sudah pidana. Sudah pidana, termasuk Undang-Undang 41. Undang-Undang 41 pasal 50 ayat 2-nya itu secara jelas bahkan kalau dia pemegang izin pun itu berkewajiban untuk menjaga hutannya dan kalau seandainya dia melakukan kerusakan hutan, maka ada pidananya. Bahkan pemegang izin ya yang dia memang sudah legal gitu. Jadi sebenarnya instrumen-instrumen ini kenapa tidak dijadikan langkah-langkah untuk melakukan mitigasi? Artinya ada pengawasan yang tidak dilakukan, ada pengendalian yang tidak dilakukan. Izin, ketika kita memberikan izin itu kan melekat pengawasan dan pengendalian. Gitu. Jadi jangan dianggap ketika pemerintah atau negara memberikan izin sudah gitu, itu nggak lepas gitu. Bahkan kalau di wilayah DAS izinnya lebih ketat sebenarnya, secara instrumen tuh ketat banget. Pertambangan di izin pinjam pakai kawasan hutan dia harus melakukan reklamasi 2 kali. Dia harus melakukan reklamasi di lubang tambangnya, dia harus melakukan reboisasi atau istilahnya rehabilitasi das gitu. Jadi kewajiban-kewajibannya udah ada gitu ya. Nah, tapi kan kita tahu mengapa hal ini, eksternalitas ini dibebankan kepada publik, tidak dibebankan kepada perusahaan misalnya.
Dan ketika dibebankan kepada publik, maka korbannya menjadi dua. Orang yang terdampak langsung eksternalitas tersebut, termasuk kita. Karena apa? Karena APBN kita akhirnya bayar pajak, yang tadinya bisa bangun sekolah, yang tadinya bisa LPDP dan sebagainya, bergeser jadinya untuk mengatasi eksternalitas yang disebabkan oleh perusahaan. Gitu. Jadi harusnya perusahaan atau kita harus meyakini bahwa kegiatan ekonomi itu kan memang cari untungnya. Nggak akan ada mungkin kegiatan ekonomi yang cari rugi. Kalau nggak, bisnisnya nggak jalan. Bisnisnya nggak jalan. Dan bisnis berjalan ini, itu kan juga kita akui ada tenaga kerja dan sebagainya ya. Dan itu menggerakkan ekonomi dan tumbuh gitu kan. Kampung-kampung juga tumbuh dari aktivitas-aktivitas ini. Tapi kenapa eksternalitasnya tidak ditahan? Atau kenapa pemerintah tidak melakukan safeguard-safeguardnya, melakukan pengawasan secara menyeluruh gitu. Lagi-lagi, cara pikir yang ekstraktif tadi ketika ekonomi kita didukung sama ekstraktivisme ini, kita nggak punya, seakan-akan kita tidak punya opsi lain. Gitu. Kayak di wilayah Batang Toru, di wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, kan kita punya kemenyan sebenarnya. Betul. Kenapa isi kepalanya hutan tanaman industri, hutan tanaman industri, hutan tanaman industri lagi. Kemenyan itu tinggi loh Sobat Green, angka global marketnya ya, dan banyak banget yang cari gitu. Ini tadi pas banget Kak Iqbal mention gitu. Kalau kita lihat dari model ekonomi, apa yang terjadi dari sisi bencana ini juga sebetulnya banyak disrupsi terhadap rencananya Indonesia buat masuk ke opportunity yang sekarang lagi bagus, misalnya kopi gitu ya. Betul. Kemarin dapat kabar dari beberapa teman kita yang memang banyak sekali mengembangkan kopi di Gayo, di Aceh Tengah gitu. Itu ya panennya hilang. Dan itu bisa jadi supply-nya kopi kita sehari-hari nih gitu kan. Sama kayak kasusnya Raja Ampat juga, karena waktu itu dibandingin gitu. Berapa sih emang dapatnya kalau dari pariwisata gitu. Bandingin dong sama kalau dapat dari tambang gitu kan. Mungkin nggak akan bisa comparable, tapi balik lagi. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari pola ekonominya gitu? Apakah kita pengen emang benar-benar semuanya 1% unicorn aja gitu kan? Maksudnya yang ultra besar, atau ketangguhan ekonomi itu ditunjukkan pada saat mungkin usaha kecil menengahnya sangat tangguh dan banyak gitu. Dan banyak, tapi mereka nggak stuck di posisi yang rentan, dimana kalau ada bencana sedikit langsung turun lagi nih. Mereka bisa survive sendiri. Kan ya negara harus cari duit gitu. Pelaku usaha juga pasti ngelihatnya perlu ada profit gitu kan, bukan cuma revenue. Tipe ekonomi yang cocok buat Indonesia itu sebetulnya proporsi pelaku usahanya kayak gimana sih, supaya mungkin ya tadi gitu, skala cukupnya bisa kita adjust lagi juga. Oke. Ya, jadi gini, sebenarnya tadi saya pikir menarik ya terkait dengan kopi gitu ya, bahwa harusnya dalam konteks makroekonomi itu kita punya diversifikasi ekonomi seluas-luasnya gitu ya. Jadi kata kuncinya diversifikasi ya. Gitu ya. Jadi nggak cuma mengandalkan satu komoditas saja gitu ya, tapi sebanyak-banyaknya. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah kita harus segera pindah dari yang berbasis sumber daya alam menjadi basisnya teknologi gitu ya. Makanya tadi saya pikir juga penting ya terkait dengan nikel gitu ya. Saya berpikir bahwa kalau misalnya nih ekonomi kita sudah berbasis, nggak bicara lagi upstream gitu ya, hulu ya, tapi kita bicara hilir gitu, kayak misalnya katakanlah kayak Taiwan itu bicara semiconductor gitu, bicara kalaupun bicara kayak Korea Selatan itu bicara baterai, memang baterai beneran gitu, bukan hulunya gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu, kayaknya udah nggak ada lagi orang yang mau ngapain berpikir untuk nyentuh-nyentuh nikel dan sebagainya gitu ya, karena justru nilai tambah terbesar kan justru adanya di hilirnya gitu. 3 kata kunci ya dalam ekonomi itu pasti ya, natural capital, human capital, sama teknologi gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya teknologi, nggak punya human capital yang bagus, yang selalu dimanfaatkan apa? Ya si natural capital itu gitu. Ini tuh karena kita nggak punya opsi yang bagus di dua lagi. Ya. Jadi kita kayak stuck di situ gitu. Nah cuma kalaupun misalnya nih ya, saya lagi mikir ya, kan karena tadi kata Kak Iqbal tantangannya cari jalan tengah gitu. Possible nggak kalau misalnya nih, ya udah teknologi kita nggak bisa bikin, tapi kita ambil teknologi dari tempat lain, cuma kita pakai buat jadi negara manufacturing terbaik gitu. Betul. Dari natural capital yang dikelola secara bertanggung jawab. Is that feasible? Sebenarnya sangat feasible ya, terutama dalam konteks sekarang kan, terutama kalau kita mau dapat pasar yang luas ya, di global sekarang ada pasar yang premium gitu ya. Orang yang mau untuk produk-produk hijau gitu ya.
kalau misalnya kita hanya mengandalkan produk-produk yang tidak hijau, itu apa ya istilahnya tuh ceruk bisnisnya itu semakin kecil gitu ya. Kita akan semakin berkompetisi dengan negara-negara lain. Saya juga kami ngerasa bahwa kenapa kita kan sering dengar istilah deindustrialisasi dan sebagainya gitu ya. Itu karena kita sudah nggak terlambat pindah ke pasar yang lebih high tech, pasar yang lebih punya concern di sustainable itu gitu ya. Kita masuk di ceruk yang sebenarnya secara cuan itu nggak terlalu besar-besar gitu. Jadi menurut saya ke depan kalau misalnya kita mau ngambil ke situ gitu ya, kita harus mengaitkan antara sustainability dengan tadi ya potensi pasar itu gitu ya. Sehingga dengan itu kalau saya sih ngerasa kalau memang pemerintah bisa gitu ya ngedorong gitu ya, minimal market force di luar itu bisa memaksa kita untuk mulai bergerak ke produk-produk yang lebih sustainable gitu ya. Dan di situ sebenarnya kan banyak komoditas-komoditas yang sebenarnya punya potensi gitu ya untuk menopang itu gitu. Tadi katakanlah kopi gitu ya dan sebagainya gitu. Menurut saya dan kata kuncinya lagi satu tadi kalau misalnya kita melakukan diversifikasi itu ekonomi kita akan jauh lebih resilient dan diversifikasi itu nggak hanya komoditas tapi pelaku usaha gitu ya. Karena pengalaman berbagai negara itu menunjukkan bahwa ketika ekonominya inklusif, banyak pemain yang terlibat gitu ya, nggak cuma dikooptasi oleh beberapa elit, itu ekonominya cenderung lebih stabil dalam jangka panjang. Beberapa negara yang cenderungannya itu ya, kalau kita nyebutnya crony capitalism gitu ya, dikuasai oleh elit-elit yang memanfaatkan ekonomi dari yang easy money gitu ya, itu relatif ekonomi itu nggak stabil dan akan dalam jangka panjang akan terperangkap dalam middle income trap gitu. Jadi memang menurut saya ke depan itu ya kita membuat ekonomi lebih diversifikasi baik dalam produk dan diversifikasi dalam hal pelaku usahanya. Dan diversifikasi pelaku usaha itu akan terjadi kalau misalnya tadi ya kita mulai masuk dalam kelembagaan yang lebih inklusif gitu ya, bahwa ini lebih sustainable, semua pelaku usaha terlibat sehingga akhirnya manfaat ekonomi juga dirasakan oleh semua masyarakat gitu. Jadi memang model ekonominya kayaknya memang harus kita rombak agak lumayan total gitu ya. Jadi memang ini. Sebenarnya ada banyak opsi. Salah satunya ada satu studi nih, Sobat Green. Kalau nature-based solutions itu sebetulnya punya potensi untuk jadi daya ungkit yang baik ya, terutama buat teman-teman di Global South termasuk kita di Indonesia gitu. Kalau di studi ini ada 85 kasus yang betul-betul dikaji terkait nature-based solution atau solusi berbasis alam. Ini termasuk restorasi hutan, restorasi ekosistem juga. Tadi kita ngomongin kopi itu banyak banget yang nyambungnya ke sana, NTFP dan lain-lain. Tapi memang ternyata berhasil, dia bikin ekosistemnya lebih tangguh, adaptasi masyarakatnya juga lebih naik kapasitasnya, dan ini kan sebetulnya pathway yang tadi kalau bahasanya Kak Imad bisa jadi diversifikasi opsinya Indonesia. Nah kalau dari sisi Kak Iqbal sendiri nih, Indonesia kayak apa sih, mekanisme ekonomi kayak apa yang kalau dari kacamatanya Kak Iqbal sendiri kita harus jadiin target? Iya, kan kita selalu di persimpangan jalan kan ya, Indonesia ini. Di satu sisi kita pengemiter, tapi di satu sisi kita memang punya hutan. Dan itu bisa menjadi nature-based solutions. Dan riset-riset dan fakta-faktanya memungkinkan untuk itu gitu ya. Kalau saya berpikir sebenarnya pendekatan kita ini sebenarnya harusnya berbasis regional ya, Indonesia. Nggak bisa misalnya, apakah Papua pengen kita jawakan gitu ya? Dalam artian, bukan dijawakan, tapi dalam artian dibangun layaknya mall-mall yang banyak di Jakarta. Dalam perspektif bahwa maju itu adalah jalan tol ada di mana-mana. Kan nggak begitu ya? Tapi bagaimana kita memandang Papua bahwa dia bisa menjadi nature-based solutions gitu ya? Dan kita harus bisa mengatakan bahwa kan kita udah sawit, kan kita bertumpu pada sawit di 16 juta. Mengapa kita harus kita menganggap hutan Papua itu adalah lahan kosong yang nggak ada gunanya kan? Karena comparable-nya dengan sawit gitu. 1 hektar sawit dibandingkan dengan comparable dengan 1 hektar hutan gitu ya. Secara ekonomi langsung ya, tentu akan berbeda gitu ya.
berapa jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Kita tidak memandang hutan ini sebagai sesuatu yang menghasilkan, tapi kita pandang sebagai lahan kosong gitu ya. Padahal ada masyarakat adat yang tinggal di situ, dia kemudian bisa menjadi nature based solutions di situ, dia bisa mendatangkan uang bagi pemerintah kita gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau dia dibandingkan dengan tambang misalnya yang dengan uangnya dengan cepat gitu ya, tentu dalam tahun yang sama nggak akan pernah bisa compare gitu antara ini gitu. Jadi kelihatan nggak bisa head to head, nggak bisa head to head gitu. Tapi lagi-lagi kata sustainability jadi kunci di sini sebenarnya. Dan pembangunan yang kita harapkan itu pembangunan imajinasi Indonesia 2045 ini sebenarnya apa gitu ya dalam konteks ini. Apakah kita mau menciptakan kota-kota baru di banyak tempat gitu ya, tanpa mempertimbangkan lingkungan, hutan dan sebagainya. Padahal lagi-lagi hutan kita ini punya kemampuan untuk menjadi sumber daya yang sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa banyak masyarakat adat yang bergantung pada hutan gitu ya. Dan kalau seandainya itu dipenuhi gitu ya hak hak masyarakat adat, hutannya tetap dijaga, konflik akan turun gitu. Investasi kan juga akan naik sebenarnya. Dan beralihlah gitu untuk melihat lahan kosong tadi dalam situasi industri ekstraktif tadi, dan beralih misalnya pada pembangunan manufaktur, pada pembangunan teknologi. Dan lagi-lagi ya pertanyaan kayak kita misalnya, di mana sih kita yang paling juara gitu ya? Kalau kita mau merujuk sebenarnya negara-negara industri yang ekstraktif kayak Norway misalnya, dulu mereka ekstraktif kan, bahkan sampai sekarang mereka punya minyak. Tapi mereka dulu punya oil fund, yang langsung ke pendidikan. Dulu LPDP kan pikirannya kan gitu ya, ke arah sana gitu. Kita tahu sebenarnya di beberapa daerah sudah dikutuk sumber daya alam kan, terutama dengan daerah-daerah yang tinggi DBH, mereka indeks pembangunan manusianya paling rendah. Tapi kan kita tidak mau ini menasionalkan. Ya, Indonesia harus keluar dari jebakan atau kemungkinan naturalisasi ke sini. Memang benang kusut ya, tapi saya masih berpikir atau kita masih harus berpikir bahwa kita masih punya harapan sebenarnya situasi ini bisa lebih baik dengan kekuatan leadership yang baik. Itu tadi berarti kata kuncinya kalau dari Kak Iqbal nomor 1 memang konteks regional jadi sangat penting. Jadi nggak semuanya punya potensi yang sama dan harusnya dikembangkan ke arah yang sama. Berarti itu balik lagi tuh kenapa model yang sifatnya desentralisasi sesuai sama potensi daerah. Tapi harus daerahnya juga tahu ya potensinya adalah apa gitu kan. Dan arah ke sana. Yang kedua tadi di-mention juga untuk investasi ke sumber daya manusia. Dan tadi sempat menyinggung manufacturing. Aku juga bayangkan gitu. Kalau dari Kak Imat gimana? Kalau kita perlu memprioritaskan gitu arahnya, terutama dalam konteks bencana dan mengurangi resiko bencana ke depannya untuk jadi lebih tangguh gitu. Kira-kira menurut Kak Imat, kalau kita mesti milih, ini arahnya kemana, Mas? Jadi sebenarnya gini, tadi menarik ya terkait dengan kutukan sumber daya alam gitu ya. Jadi memang ketika kita bicara sumber daya alam itu ibaratnya jadi kayak semacam kayak gambling gitu ya. Jadi antara bisa win-nya gede atau lose-nya itu gede gitu ya. Hampir saya kalau lihat beberapa studi gitu ya, banyak banget negara yang kalau sekarang kalau kita bicara misalnya katakanlah Jepang, Amerika ini negara-negara yang nggak mengadakan sumber daya alam gitu ya. Tapi mungkin puluhan tahun atau setahun yang lalu mereka menggunakan sumber daya alamnya juga gitu ya. Betul. Nah, tapi kan sekarang permasalahannya apakah sumber daya alamnya itu digunakan untuk memperkuat tadi ya human capital, teknologi apa tidak gitu ya, atau hanya terus melakukan ekstraksi saja gitu. Jadi kayak nggak naik-naik kelas, jadi dia di SD terus nggak ke SMP, nggak ke SMA gitu ya. Dan di situ ya posisi di mana kalau misalnya tidak naik kelas gitu ya, kita akan terkutuk gitu. Akan terkutuk dan akan selamanya terperangkap dalam sumber daya alam yang kita bisa mengatakan ada batasnya gitu ya. Saya selalu mengatakan bahwa kalau teknologi gitu ya, ekonomi berbasis teknologi itu nggak ada batas. Tapi kalau ekonomi berbasis sumber daya alam itu ada daya tahan, daya tampung, daya dukung, daya lenting, semuanya nggak bisa ditawar gitu. Jadi makanya pelan-pelan harus bergeser ke yang memiliki teknologi gitu. Tapi permasalahannya lagi-lagi kalau tadi kita bicara kenapa sih kita Indonesia itu terperangkap di sini gitu ya. Karena menurut saya memang satu kita punya natural resources. Jadi orang tuh sangat mudah kayak ngerasa kalau ada lahan kosong tuh
ya udah kita masuk ke situ gitu. Mari kita keruk gitu. Betul. Sama yang kedua saya ngerasa bahwa karena pemerintah belum melakukan instrumen yang baik untuk orang bergeser dari yang berbasis ekstraksi ke yang tempat yang lain gitu ya. Misalnya seperti ini, kadang-kadang saya ngerasa kayak misalnya ya, sebuah perusahaan atau apapun gitu yang melakukan ekstraksi situ gitu ya, tidak melakukan pencatatan utang gitu ya, utang terhadap lingkungan gitu. Ya, oke. Jadi neraca, karena kan tadi lossesnya nggak dihitung nggak dihitung gitu. Kalau dihitung mungkin dia punya, nih saya utang saya segini. Betul. Jadi kalau di jumlahin neracanya jadi beda. Neraca gitu. Dan ini kan utang yang sooner or later itu kan harus dibayar gitu. Betul. Yang sekarang dibayarnya dalam bentuk tadi ya, ada beberapa data terkait dengan kerugian ekonomi dari bencana dan sebagainya gitu ya. Jadi ibaratnya ini lagi-lagi kegagalan pasar gitu ya, yang bahwa eksternalitas dan utang lingkungan itu tidak tercatat dalam ekonomi, sehingga kita juga tidak akan pernah tahu ini utang kapan harus kita bayar. Oke, dan utangnya berapa? Utangnya berapa? Kayak ini tiba-tiba datang ya debt collector tanda kutip ya. Debt collectornya itu bencana datang langsung habis semua gitu ya. Jadi memang itu yang menurut saya jadinya nggak tereksternalisasi di ekonomi kita, sehingga orang juga akhirnya ketika lagi menghitung itu ngerasa kayak enakan ekstraksi aja lah, ngeruk tanah atau ada sebagainya gitu ya. Nggak memikirkan bahwa ini ada utang yang lebih harus kita bayar, yang mungkin akan datang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan ini akan berbeda kalau misalnya kalau utang bank kita ngerasa kita harus bayar cicilannya setiap tahun. Ada perencanaan yang baik gitu. Tapi kalau utang bencana kan bisa datang kapan aja gitu. Sehingga akhirnya istilahnya ya, insentif orang gitu ya untuk menjaga lingkungan itu tidak kuat gitu. Makanya kalau kita bicara ekonomi lingkungan selalu isu utamanya adalah eksternalitas, ini siapa yang akan menanggungnya gitu. Dan itu menjadi satu sisi, dan kenapa akhirnya peran negara itu penting gitu ya. Tadi dengan berbagai instrumen, tadi saya pikir penting ya bagaimana instrumen tadi yang mendapatkan rente dari sumber daya alam, tapi nggak diinvest lagi ke sumber daya alam, tapi justru diinvestnya ke tempat lain untuk mendiversifikasi ekonomi gitu ya. Nah ini menurut saya menjadi hal yang krusial yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu ke depannya gitu. Thank you. Dan menarik nih kalau analoginya buat Sobat Green juga utangnya nggak dicatat. Jadi sampai kapanpun kita nggak tahu berapa banyak angkanya. Tambah lagi kita nggak tahu ini harus dilunasinya modelnya kayak gimana. Tahu-tahu nanti debt collector-nya datang nih gitu kan. Terus kita semua nggak siap. Thank you banget nih. Jadi banyak banyak harus merenung ya sepertinya. Tapi bukan cuma merenung, tapi kayaknya mesti betul-betul dipikirkan apa yang udah ada sebagai opportunity sekarang, karena emang nggak bisa stuck sih. Kalau menurut saya juga mungkin ini momen kembali mengingatkan kalau gitu kita bisa kerjain apa nih bareng-bareng. Nah biar konkret, asik, kita menutup dengan pertanyaan yang konkret juga dengan konteks bencana yang sekarang ada, dan mungkin recovery kalau lihat dari bencana sebelumnya mungkin 3-4 tahun ke depan kan. Kalau ada 3 langkah gitu ya maksimal 3 deh, boleh 1 juga. Kalau ada 3 langkah konkret yang memang pemerintah harus prioritaskan dari sekarang sampai dengan 3-4 tahun ke depan, supaya terutama buat Sumatera, dan untuk menghindari juga hal-hal yang terjadi di sana terjadi di daerah-daerah lain nih, karena Riau udah siaga bencana, Jawa Barat udah alert juga, banjir sekarang ada di Bali juga. Kira-kira 3 hal konkret yang memang harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional dan daerah adalah apa? Mungkin Kak Iqbal dulu. 3 yang paling bisa dilakukan pemerintah dalam konteks bencana dan keseluruhan ya. Pertama, berkomitmen untuk menghentikan deforestasi. 1, dimanapun ya. Yang kedua, berkomitmen lah untuk segera bertransisi dari energi kotor ke energi bersih, atau fokus di terbarukan untuk renewable energy, karena 2 hal ini akan menekan emisi gitu ya. Yang ketiga adalah mengevaluasi seluruh izin-izin industri ekstraktif berbasis lahan yang udah pernah diberikan oleh pemerintah, dan dalam hal ini menguji kembali apakah ketangguhan izinnya udah memasukkan soal siklon yang akan lewat, soal extreme weather yang akan berlangsung gitu. Jadi 3 hal ini secara komprehensif kalau dilakukan pemerintah, kita sangat hormat sebenarnya pada pemerintah, dan ini adalah 3 hal yang harus segera dilakukan, karena bencana yang terjadi atau eksternalitas yang terus terjadi ini tidak
sekuat itu fiskal kita untuk menanggungnya gitu. Jadi kalau kita pendekatannya adalah penanggulangan bencana terus dan beradaptasi pada krisis iklim, maka kita sampai kapan akan bertahan? Sehingga langkah-langkah mitigasi melakukan penurunan emisi dari 3 hal tadi rasanya perlu untuk dilakukan pemerintah. Siap. Jadi harus 2 layer ya, evaluasi perizinan dan penegakannya, tapi juga memang ya udah kita komit ulang nih tentang pencegahan deforestasi dan fokus ke energi terbarukan. Siap. Kalau dari Kak Imat gimana nih? Kalau ada 3 hal konkret yang pemerintah harus pertimbangkan atau harus lakukan malah? Ya, pertama menurut saya gini, ini ibaratnya ada orang lagi luka gitu ya. Yang pertama harus dilakukan adalah menutup lukanya dulu gitu ya. Menutup lukanya adalah tadi saya pikir penting ya, bahwa tadi deforestasi harus segera dihentikan gitu ya. Lalu kita segera melakukan transisi ke yang dari yang kotor menjadi lebih hijau. Tapi menurut saya krusial juga perlu disampaikan adalah ini tuh bukan biaya gitu ya. Justru banyak sekali manfaat ekonomi yang bisa didapatkan dari sini gitu ya. Kalau misalnya kita mendorong sawit untuk jangan semakin melebar gitu ya. Bertahan aja dengan yang sekarang udah ada gitu ya. Menurut saya pasti akan banyak sekali ide yang muncul di perusahaan itu untuk melakukan peningkatan produktivitas gitu ya. Jadi akan semakin gimana caranya lahan lain sekarang itu semakin lebih produktif, gimana dengan sumber daya, kan sebenarnya sawit digunakan, sebenarnya kan diolah lebih lanjut gitu ya. Teknologinya akan lebih menghasilkan output yang lebih baik ya, dengan input yang sama gitu. Itu kan akhirnya perkembangan teknologi akan terus berkembang gitu. Dan itu terjadi kalau kita tidak melihat sumber daya itu sebagai abundance gitu, tapi sebagai sumber daya itu sebagai terbatas. Jadi akhirnya manusia punya adaptasi untuk mulai melakukan perbaikan. Jadi menurut saya satu tadi terkait dengan menutup lukanya, dan itu banyak sekali manfaat ekonominya. Yang kedua adalah menurut saya terkait dengan bencana, saya selalu ngerasa bahwa Indonesia ini kan daerah yang bagaimanapun juga rawan bencana gitu ya. Tapi kita selalu ngerasa bahwa preparedness terhadap disaster ini nggak terlalu kuat gitu ya. Ada banyak yang data menunjukkan bahwa di tahun ini kan penurunan untuk biaya penanggulangan bencana itu banyak sekali, banyak sekali dipotong gitu ya. Dan ini menurut saya ke depan itu nggak boleh sampai terjadi lagi gitu ya. Bahkan menurut saya kita harus berpikirnya, kalau bahasanya ada beberapa buku yang bilangnya mission oriented approach gitu ya. Melihat bencana itu sebagai bagian dari kita untuk melakukan perkembangan teknologi gitu ya. Jadi kita punya alam yang seperti ini, kita harus hidup bersama dengan alam ini, dan bagaimana teknologi itu dikembangkan gitu. Kalau kita bisa bicara, sekarang ada windmill gitu ya. Itu kan awal mulanya karena di Belanda waktu itu ngerasa bahwa anginnya kenceng, ya udah bisa digunakan gitu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya menjadi kreativitas untuk pengembangan teknologi. Dan yang terakhir menurut saya tadi yang tutup dulu lukanya, yang kedua adalah preparedness terhadap bencana lebih perkuat. Yang ketiga menurut saya bagaimanapun kita harus bergeser kepada yang sifatnya green industrial policy gitu ya. Dan menurut saya banyak sekali potensi yang ada. Mungkin kalau kita bicara industri 100 tahun yang lalu itu selalu identik dengan kotor gitu ya. Kotor dengan penggunaan sumber daya yang sangat signifikan. Tapi sekarang dengan ada teknologi, dengan energi hijau, menurut saya industri ini akan lebih punya potensi ketika semakin hijau gitu. Dan di situ manfaat ekonominya jauh lebih besar, dan ini yang menurut saya perlu menjadi perspektif pemerintah gitu ya. Seperti itu. Yes, thank you banget. Jadi paling nggak ada 6 task list. Semoga didengar Bapak Ibu dan Sobat Green juga kalau mau bantu menyuarakan. Tadi Kak Imat juga udah nambahin gitu ya, gimana kita geser memanfaatkan asetnya Indonesia, kekayaan Indonesia ini justru sebagai alternatif pathway, tapi tipe industrialisasinya yang memang sesuai sama kita juga, yang ramah lingkungan, yang ramah sosial juga. Dan yang paling penting mungkin kalau Pak Purbaya kemarin bilang ada nih uangnya 60T gitu kan. Itu baru untuk handle satu bencana gitu. Padahal sekarang banyak banget nih alarm dari mana-mana gitu. Berarti kan seperti Kak Iqbal bilang ruang fiskalnya nggak cukup. Berarti memang disaster prevention secara budget harus lebih siap lagi. Dan last but not least yang tadi disampaikan juga, tutup lukanya dengan cara memang kita secara holistik mengubah pandangan. Bagaimana kita menempatkan natural resource kita, keanekaragaman hayati, sumber daya alamnya kita ini sebagai kesempatan dan potensi untuk kita naik kelas pada saat dikelola dengan lebih bertanggung jawab ketimbang dikeruk dan dipotong.
Thank you banget Sobat Green, dan thank you juga buat Kak Iqbal dan juga Kak Imad. Seneng banget udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ya lukanya tetap cepat ditutup dan semoga tidak ada luka-luka baru. Tadi saya mau komen luka batin segala itu emang harus disembuhin teman-teman. Kalau enggak kita stuck di mentalitas rakus ini gitu ya, greedy gitu. Jangan lupa saksikan terus episode-episode selanjutnya di Kata Data Green Talks. Green Talks, walk the climate talks.